Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman, dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Taha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Setelah memahami apa yang akan terjadi pada orang musyrik dan kafir, maka taatlah kepadanya dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Wahai Nabi Muhammad, kami tidak meminta rezeki kepadamu, melainkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Orang yang taat akan mendapat pahala. Dan akibat yang baik itu adalah balasan yang paling layak bagi orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan amanat berikutnya yang tidak kurang pentingnya dari perintah sebelumnya ialah perintah Allah kepada Nabi SAW menyuruh untuk keluarganya mengerjakan salat dan sabar dalam melaksanakan salat dengan menjaga waktu dan kesinambungannya. Perintah itu diiringi dengan perintah yang kedua yaitu dengan peringatan bahwa Allah tidak minta rezeki kepada Nabi. Sebaliknya Allah yang akan memberi rezeki kepadanya, sehingga Nabi tidak perlu memikirkan soal rezeki keluarganya. Oleh sebab itu keluarganya agar jangan terpengaruh atau menjadi silau matanya melihat kekayaan dan kenikmatan yang dimiliki oleh istri-istri orang kafir itu. Demikianlah amanat Allah kepada Rasul-Nya sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan berat, yang patut menjadi contoh teladan bagi setiap pejuang yang ingin menegakkan kebenaran di muka bumi. Mereka harus lebih dahulu menjalin hubungan yang erat dengan haliknya yaitu dengan tetap mengerjakan salat dan memperkokoh batinnya dengan sifat tabah dan sabar. Di samping itu haruslah seisi rumah tangganya mempunyai sifat seperti yang dimilikinya. Dengan demikian ia akan tabah berjuang tidak diombang-ambingkan oleh perhiasan kehidupan dunia seperti kekayaan, pangkat dan kedudukan. Amanat-amanat inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sehingga mereka benar-benar sukses dalam perjuangan mereka sehingga dalam masa kurang lebih 23 tahun saja Islam telah berkembang dengan pesatnya di seluruh Jazirah Arab dan jadilah kalimah Allah kalimah yang paling tinggi dan mulia. Jika Rasul dan keluarganya menghadapi berbagai kesulitan, beliau mengajak keluarganya untuk salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Sabit, ia berkata, apabila keluarga Nabi ditimpa kesusahan, beliau memerintahkan mereka, ayo salatlah, salatlah. Sabit berkata, para nabi jika tertimpa kesusahan mereka segera menunaikan salat. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Sumber, kemenak.go.id. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat, Asy-Syu'ara. Ayat 214.
Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat. Dan berilah peringatan, wahai Rasul, kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Janganlah mereka menyekutukan Allah. Dan ajaklah mereka ke jalan yang benar. Keluarga adalah lingkaran pertama yang harus menjadi prioritas dakwah. Mengandalkan unsur kekerabatan tidak bisa menolong dari siksa Allah jika mereka masih tetap berbuat syirik. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan agama kepada para kerabatnya. Dan menyampaikan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, tatkala ayat ini turun, Rasulullah lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di Bukit Safa. Di antara mereka ada yang datang sendiri, dan ada yang mengirimkan wakilnya. Setelah berkumpul, lalu Rasulullah berkhutbah, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Luay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Maka sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Hai Bani Qusay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Hai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan untuk memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Ketahuilah aku hanya dapat menghubungi karibku di dunia ini saja. Ayat ini diturunkan pada awal kedatangan Islam, ketika Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya. Beliau mula-mula diperintahkan Allah agar menyeru keluarganya yang terdekat. Setelah itu secara berangsur-angsur menyeru masyarakat sekitarnya. Dan akhirnya kepada seluruh manusia. Sumber, kemenak.go.id. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, Umar berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami. Dan bagaimana menjaga keluarga kami? Rasulullah SAW menjawab, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Sumber, kemenak.go.id